Baik, terima kasih Ketua. Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kabaharkam, beserta para jajaran yang berhadir pada rapat hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ketua kepada kami. Yang pertama, kami menyimak hampir lebih kurang 50 menit paparan Kabaharkam soal pengamanan Idul Fitri tahun 2025, kemudian juga soal bagaimana Baharkam bisa merealisasikan penerimaan negara bukan pajak, dan terakhir mengurai soal tupoksi dari Baharkam tadi itu. Tentu saja kami berharap agar Baharkam dengan seluruh jajarannya bisa mengamankan Idul Fitri tahun 2025 ini, sehingga masyarakat yang mudik ke kampung halamannya bisa aman, nyaman, dan terhindar dari kecelakaan. Dan itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada tragedi ketika mereka pulang ke kampung halamannya. Dan ini kita harapkan terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga berharap mudah-mudahan Baharkam bisa merealisasikan pendapatan negara bukan pajak di mana tahun 2024 hanya 80% dari target dari realisasi dari target yang ingin dicapai. Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa merealisasikan, bahkan mudah-mudahan bisa lebih dari target yang dicapai. Nah, yang ketiga, di sini disebutkan kami juga berharap agar Baharkam bisa mengokohkan posisinya sebagai pembina keamanan dalam negeri. Tapi ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3, apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI, dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya, dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir, ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi. Ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana dua alat negara mengalami bentrok, sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri, sementara dua alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya, mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Ya, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya, karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada dua alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban, justru menjadi suri berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lusianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Suryaganta itu harus menegang nyawa, ya, menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya, ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas, ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu, kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks posisi Baharkam sebagai pembina keamanan dalam negeri, hal seperti ini barangkali harus menjadi
pelajaran, ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik antara TNI, polisi, meskipun barangkali kita bisa sebut oknum dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang melibatkan banyak anggota. Yang ketiga, kami juga berharap ya kepada Baharkam dalam konteks Binmas ya. Di sini tentu ada Kakor Binmas, kemudian Dirbin Potmas dan Dirsin Tipmas. Mungkin perlu juga Baharkam memikirkan tentang desa presisi ya, menggagas desa presisi. Jadi kalau misalnya BNN ada desa bersinar, kemudian Kementerian Hukum ada desa sadar hukum, barangkali Baharkam dan jajaran perlu memikirkan desa presisi ya. Apalagi hari ini kita sadar bahwa desa menjadi ujung tombak sebenarnya ya, menjadi ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Dengan personil yang ada, dengan sarana dan prasarana yang ada, saya percaya bahwa Baharkam bisa menjadikan desa presisi ini menjadi desa andalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, ya, sehingga kemudian masyarakat lebih akrab dengan polisi, masyarakat lebih ingin melapor kepada kepolisian ketika ada peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah hukumnya. Baru-baru ini kita mendapatkan satu informasi bahwa hasil survei menunjukkan 44,sekian% masyarakat enggan ya, melaporkan peristiwa kepada kepolisian. Ya, jadi ini juga satu hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Jadi saya dalam kesempatan ini mengusulkan kepada Baharkam dan jajarannya barangkali bisa menggagas desa presisi ya, sehingga kemudian desa ini bisa mengantisipasi situasi dan keamanan yang ada di desa tersebut. Apalagi kalau kita kemudian merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Presiden soal koperasi merah putih ya. Jadi desa presisi ini juga akan bisa membantu Presiden untuk mengelola koperasi merah putih sehingga koperasi itu berdaya guna, berhasil guna untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di desa. Saya pikir ini penting ya menurut saya ya agar kemudian polisi lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat lebih dekat dengan polisi, dan apa yang disampaikan oleh Baharkam tadi soal Babin Kaptipmas itu bukan hanya soal sambang ya, tapi dia juga menjadi semacam security assessor ya, menjadi orang yang bisa menilai ya, keamanan di desa tersebut. Barangkali demikian ya beberapa harapan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Baharkam tadi ini. Sangat indah sekali sebenarnya. Apa yang disampaikan Baharkam ini sangat indah sekali. Andai kata ini bisa terwujud, saya pikir kita bisa menghadirkan Indonesia yang aman ya di setiap pelosok negeri ini. Tapi ini tantangan bagi kita ya, bahwa tidak mudah untuk menghadirkan ini semua. Nah, karena itu butuh kolaborasi di antara kita semua. Demikian Ketua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, saya kira mewakili suara-suara yang ada di Komisi 3. Saya tertarik di antara paparan Pak Jenderal Fadil, bagaimana konsep polisi modern. Polisi modern yang kira-kira kejahatannya belum selesai atau mau terjadi peristiwa kejahatan, polisi sudah hadir. Nah, ini ide gagasan yang menarik saya kira, dan saya kira di negara-negara maju biasanya kejahatan sedang terjadi, polisi sudah hadir di lokasi. Kita tidak mau Polri hadir nanti setelah kejahatan sudah terjadi. Kan itu yang kita, saya mau pendalaman lebih lanjut konsep polisi modern ini Pak Jenderal. Itu satu. Yang kedua, Pak Fadil juga kalau tidak salah, yang pertama ide polisi RW. Sejauh mana polisi RW, polisi RT ini hadir? Yang kita tahu di desa kelurahan ada Babin Kamtipmas. Apakah ini masih berjalan atau bagaimana Pak Jenderal? Itu dua. Yang ketiga, peristiwa yang saya kira memilukan sekaligus memalukan terjadi kemarin yang saya sampaikan teman-teman di Lampung oleh oknum TNI, ini memang problem saya kira. Karena kalau kejahatan dibacking oleh alat negara,
lalu kemudian alat negara satu urus keamanan pertahanan, satu urusan keamanan ketertiban, satunya mau menegakkan hukum, mau memberantas, satunya membekingi, sama-sama punya senjata. Nah, itu tadi dikatakan Pak Nasir Jamil, ini keteladanan dan ini contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Dan untuk menyelesaikan ini harus level elit, saya kira, level pimpinan. Dan atas nama praksi Nasdem di Komisi 3, turut berduka cita mendalam, sekaligus mengutuk keras, mengecam keras. Dan siapapun yang terlibat harus diproses perbuatannya, harus disanksi tegas. Ya, hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatan. Karena ini sangat-sangat ya barbar, dan kita sangat-sangat prihatin sekali dengan peristiwa yang terjadi di Lampung. Saya kira itu catatan saya. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pimpinan, satu lagi keempat. Maaf, saya lupa ini. Ini ide dari kawan saya yang menyampaikan soal pos shelter ini. Menarik ini, Pak. Penempatan pos-pos di lokasi kerawanan kejahatan ini. Itu konsep tadi di Depok. Ya, ini apakah ini akan diberlakukan seluruh wilayah, kabupaten kota, khususnya di kota-kota besar. Yang kita tahu kota-kota besar kadang-kadang kejahatan jalanannya banyak. Itu konsep ini menurut saya menarik sekali Pak Fadil. Mohon pendalaman lebih lagi. Terima kasih pimpinan.